Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebentar lagi akan segera berakhir. Mestinya kita merasa sedih ditinggal tamu besar Allah ini, karena kondisi Ramadan kali ini beda dengan Ramadan sebelumnya. Sedih sekali. Coba kita hayati. Ada apa dengan Ramadan ini? Apakah karena sebelum ini Ramadan yang lalu kita banyak melakukan hal-hal yang membuat ibadah kita tidak ikhlas, sehingga Allah paksakan Ramadan kali ini untuk banyak di rumah saja biar lebih ikhlas karena nggak ada yang melihat kita beribadah? Atau rahasia Allah di balik Ramadan kali ini, apakah Allah ingin melihat siapa yang imannya masih kuat, siapa yang yakin banget dia akan mendapat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan tetap berusaha beribadah sebaik mungkin? Atau ada juga orang yang memang rela, biarlah aku mati yang penting dapat ridha Allah, sehingga dia memaksakan diri untuk beribadah seperti apapun kondisinya? Atau Allah ingin melihat siapa di antara umat ini yang takut akan kematian, takut mati, sehingga apapun dia lakukan demi keselamatan dirinya, padahal mati itu pasti menemui dirinya? Kaum muslimin yang berbahagia wal muslimat, hadani wa yakumullah. Kita wajib berdoa kepada Allah dan wajib pula ikhtiar menghadapi pandemi Covid-19 yang mewabah saat ini. Tapi jangan sampai merontokkan iman kita, menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak lagi melakukan kebaikan-kebaikan itu terbatas gara-gara Covid itu. Padahal Covid itu tetap bisa datang ke rumah kita. Kalaupun kita di rumah saja, tetap bisa. Kalau Allah memang sudah menetapkan orang yang di rumah itu terkena penyakit atau wabah tersebut, Allah kirim orang yang kena wabah datang ke sana untuk memberikan sesuatu yang virusnya sudah ada di sana sampai pula kepada orang yang di rumah. Bisa tetap kena. Maka tetap banyak berdoa kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar, kemudian ikhtiar apa saja yang bisa kita lakukan, tapi jangan berlebih-lebihan. Sebentar lagi Ramadan berakhir, Idul Fitri akan tiba. Mari di akhir-akhir Ramadan ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu ini untuk bermunajat sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan ini. Dan saya sangat menyedihkan sekali kondisi masjid yang pada kosong, sepi. Baru kali ini i'tikaf hanya 4 orang, 2 orang anak kecil, 2 orang dewasa. La ilaha illallah, subhanallah. Kaum muslimin wal muslimat, hadani wa iyyakumullah, sahabat Yassirah TV official yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yuk kita menjelang hari Idul Fitri, karena Idul Fitri itu artinya Aid, kembali fitri, fitrah atau kembali beriftar. Kembali iftar artinya kembali makan dan minum pada hari raya tersebut yang tadinya haram. Kalau dimaknai dengan kembali fitrah, kembali suci, artinya kita ini dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dan puasanya karena dorongan iman dia kepada Allah, dan dia berharap ada hisab di sisi Allah Azza wa Jalla, ada perhitungan di sisi Allah Azza wa Jalla, ada pahalanya, ada balasannya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Masya Allah.
Yuk kita kembali lagi memperhatikan ayat 183 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian dulu juga wajib berpuasa mereka. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, ini ada poin inti yang akan kita amalkan insyaallah mudah-mudahan di bulan Syawal yang mendatang sebentar lagi. Ketika bulan Syawal datang, harusnya dari sekarang. Karena ketakwaan itu mulainya ya dari Ramadan, dari puasa. Orang berpuasa jadi takwa. Takwa itu apa? Ciri-cirinya. Ayo kita pelajari ciri-ciri orang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaAllah. Yang pertama, Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133, 134, 135. Saya akan bacakan 133 dan 134-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. 133, 134, 135. Allah telah berfirman, wasari'u, bersegeralah, cepat-cepatlah kalian ila maghfiratin rabbikum, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha samawati wal ard. Dapatkan pula surga Allah di balik ampunan tersebut. Nah, Ramadan hasilnya adalah kalau kita berpuasa karena Allah, maka kita mendapatkan ampunan Allah. Kalau dapat ampunan Allah, dapat surga Allah, kata Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Arduha samawati wal ard. Untuk siapa mereka? Untuk siapa surga yang luas tersebut? Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa saja. Maka di sini ciri-ciri ketakwaan ada pada ayat berikutnya. Yang pertama, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang dermawan, gemar berinfak, bersedekah, termasuk mengeluarkan zakat pada hari raya Idul Fitri. Itu. Ini yang pertama, mengeluarkan harta. Tetap walaupun Ramadan lewat nanti, tetap rajinlah berinfak, bersedekah, fisarra, dalam keadaan lapang banyak sedekahnya, wadharra, dalam keadaan sempit pun tidak ada alasan. Dia tetap berinfak, bersedekah, mengeluarkan dan menafkahkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wal kadhimin al ghaidh. Ini berkenaan dengan Ramadan, pas banget nih. Orang yang bertakwa itu berusaha menahan amarahnya. Walaupun dia mampu melampiaskannya, dia tidak lampiaskan. Latihan dari sekarang, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, kita bisa mengamalkannya. Dia tahan, menjadilah orang al-kadhimin al-ghaidh, yang selalu menahan amarah. Amin ya rabbal alamin. Yaitu orang yang selalu bersabar. Yang ketiga, wal-'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu ciri-cirinya selalu memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik kepada orang yang dimaafkan tersebut. Masya Allah, pas banget ya. Pas lebaran kan kita berpeluk-pelukan, bermaaf-maafan. Ini lebaran nanti, jangan lupa ada sunnah-sunnah yang mesti kita laksanakan.
Setelah kita memaafkan ya, oh ya, saya selesaikan dulu poinnya, ada 4. Ada 4 poin. Sudah saya sebutkan pertama tadi, bahwa yang pertama adalah tetap menjadi orang dermawan, rajin berinfak, bersedekah. Dalam keadaan lapang dia banyak sedekahnya, infaknya. Dalam keadaan dia sedang sulit, maka dia berinfak juga, tetapi terbatas semampunya saja. Yang kedua, menahan amarah, yaitu belajar untuk menjadi orang sabar. Mudah-mudahan Allah titipkan kesabaran di hati kita, kita bisa bersabar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, belajar menjadi orang pemaaf. Semua orang kita maafkan deh, sebagaimana kita berharap Allah memaafkan ke kita. Pasti insya Allah aman, nyaman hati kita, tenang hidup kita, jauh dari penyakit. Orang banyak penyakit, salah satu penyebabnya gara-gara banyak pikiran, mikirin orang. Karena dia gak memaafkan kesalahan orang tersebut, sehingga dia jadi sakit. Gara-gara mikirin orang. Orang yang dipikirin sehat aja, kenapa? Karena gak mikirin dia. Rugi dong. Maka maafkan sajalah, biar kita gak punya beban memikirkan orang lain. Karena itulah ciri-ciri orang takwa dan orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua adalah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang bertakwa itu sifatnya mulia. Nah, orang mulia itu hatinya juga mulia. Memaafkan adalah sifat dari hati orang yang mulia. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kenapa? Maksud Allah adalah setelah memaafkan, berbuat baiklah kepada orang yang dimaafkan itu sebagai bukti memang kita sudah memaafkan. Karena sekarang banyak orang memaafkan hanya lisan saja, hatinya tidak. Buktinya dia tidak berbuat baik kepada orang yang dimaafkan. Dia bedain, tetap dia bedain. Kenapa? Karena masih ada sakit hati dia kepada orang tersebut. Berarti dia belum memaafkan, dan Allah pun belum tentu memaafkan dia nanti di akhir. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat, ini belum kita sampaikan. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berharap ampunan Allah. Merasa banyak berdosa. Kalau berbuat dosa, berbuat zalim, pokoknya merasa banyak dosa, beristighfar, istighfar. Nah, memperbanyak istighfar adalah ciri-ciri ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dan muslimat, sahabat Esira TV official, insyaallah senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita amalkan amalan-amalan dari sifat-sifat orang takwa ini. Biar kita benar-benar keluar Ramadan jadi orang takwa. Nah, ini buktinya. Kalau keluar dari Ramadan ini 4 sifat ini tidak kita amalkan, silakan jawab sendiri pada diri sendiri. Bahwa bisa jadi berarti kita ini belum bertakwa, belum jadi orang takwa dengan Ramadan ini. Tapi kalau keluar Ramadan ini kita punya sifat dermawan, kita punya sifat bisa bersabar, menahan amarah, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain, dan kita terbiasa banyak-banyak beristighfar, insya Allah kita termasuk orang bertakwa. Jangan lupa sunnah-sunnahnya, berangkat dari jalan yang satu, pulangnya dari jalan yang lain. Pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang bersih, yang bagus. Nggak harus baru tapi bagus, rapi, begitu ya. Ketika Idul Fitri nanti keluar dengan sudah sarapan, sudah makan. Karena sunnahnya kita mesti makan di pagi hari, bukti bahwa hari itu kita tidak lagi berpuasa. Oleh karena itu kita mengamalkan sunnah ini dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bersiwak kalau bisa, dan juga menggunakan wangi-wangian bagi laki-laki khususnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah bimbing kita, berikan kita petunjuk yang lurus sehingga kita tidak tersesat dalam mengambil keputusan dalam menjalankan syariat ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esira TV official. Imbangi dunia dengan akhirat.